Yuk, bisa yuk. Dicoba. Cek. Hui. Ini apa? Oh, wes. Oh, penonton. Kembali. Udah apa? Menguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei penonton. Kembali lagi ke Cakrawala Asa Gen B, menatap maju, melangkah ke masa depan. Baik, di sesi yang luar biasa ini kita tahu tadi talk show pertama kita sudah mendatangkan tamu spesial yaitu Kak Evi yang merupakan senior dari Gen B Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, sesuai kata pepatah yaitu tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Aryawan dari Divisi Public Relation yang kali ini spesial. Ini adalah hasil dari survei teman-teman mahasiswa, yaitu kita datangkan salah satu mahasiswi cantiknya UNU Blitar. Luar biasa. Ini adalah hasil survei dari ketum kita sebenarnya, yaitu mahasiswa yang masuk ke jajaran mahasiswi. 10 mahasiswi tercantik dari paras dan juga prestasinya. Boleh minta tepuk tangan untuk kita semua? Baik, luar biasa karena hari ini kita akan membahas terkait dengan personal branding. Nah, ini ada spesial di samping saya, yaitu ada Kak Mangzil. Halo Kak Mangzil. Halo Mas Yusuf. Baik, hari ini kita akan berbicara panjang lebar terkait dengan personal branding, walaupun kita kali ini tidak mau bahas lebar tentang masa depan kita ya ternyata ya. Kita hari ini fokus untuk membahas personal branding dan spesial kita datangkan Kak Mangzil yang merupakan mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, tadi kita udah bicara tentang personal branding nih. Kita ingin tahu nih personal dari Kak Mangzil sendiri. Mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman siapakah Kak Mangzil ini sebenarnya? Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada host kita kali ini yang hebat banget Mas Yusuf. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak panitia yang telah memberikan kesempatan untuk forum belajar kita hari ini. Nah, perkenalkan, saya Mangzilatul Rahmah, mahasiswi di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar semester 4, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Nah, alhamdulillah saat ini saya diamanahkan untuk menjadi Duta Inspirasi Indonesia terpilih batch 13 dari Provinsi Jawa Timur. Mungkin perkenalan singkatnya cukup itu, Mas Yusuf. Baik, luar biasa. Boleh minta tepuk tangan untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Baru kali ini ada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar menjadi salah satu Duta Inspirasi Indonesia. Nah, berarti sangat pas sekali. Tadi sebelum kita lebih lanjut nih bincang terkait personal branding. Kalau nggak salah Kak Mangzil kan tadi bilang mengambil dari ekonomi syariah. Iya, benar banget. Dan juga kalau nggak salah Kak Mangzil ini bukan asli orang Blitar ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa diceritakan nih awal mula kenapa akhirnya memilih ke kampus tercinta kita ya teman-teman. Kampus tercinta akhirnya memilih di program studi di ekonomi syariah. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk motivasi mungkin teman-teman di luar sana agar lebih berminat untuk daftar ke Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Oke, mungkin berawal dari yang namanya keterpaksaan ya. Saya jauh-jauh dari Riau. Dari Riau ya, benar banget Kak. Saya dari Riau merantau ke sini untuk melanjutkan pendidikan sejak dari lulus SD, yang kemudian sampai saat ini, sejauh ini mungkin sudah 8 tahun berjalan ya. Sampai di titik ini, langsung aja ya. Memutuskan untuk mengambil ekonomi syariah karena yang pertama sebenarnya awalnya pengen menghindari yang namanya hitung-hitungan. Tapi ternyata ekonomi syariah kan tetap menghitung. Kemudian kenapa harus memilih UNU Blitar? Yang pertama menurut saya karena saya domisilinya saat ini di Pondok Pesantren Bacem Ludoyo. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu? Oke, tahu ya. Bacem Ludoyo. Nah, dan menurut saya UNU Blitar itu tempatnya strategis, lebih dekat dari Bacem ya kan. Makanya saya memutuskan untuk di UNU Blitar. Enggak cuman itu karena naungannya NU. Oh, namanya ya, bener banget. Lama, luar biasa. Jadi banyak pertimbangan yang akhirnya mengarahkan Kak Mangzil ini untuk memilih Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tercinta ini. Baik, mungkin tadi sudah sedikit dikenalkan nih Kak Mangzil dari mana, lahir dan sebagainya. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang ingin tahu nih, gimana daily activity-nya dari seorang Kak Mangzil. Gimana keseharian dari Kak Mangzil itu seperti apa, dan juga selain di kampus, kira-kira organisasi ataupun komunitas apa saja yang diikuti. Oke, makasih Mas Yusuf. Mungkin untuk saat ini masih sedikit ya yang saya ikuti. Selain saya aktif menjadi mahasiswa, saya juga diamanahkan untuk menjadi wakil himpunan mahasiswa ekonomi syariah. Kemudian saya juga menjadi duta inspirasi. Kemudian saya juga menjadi mahasantri di Pondok Pesantren Sirajul Thalibin Bacem Selajan Blitar. Nah, untuk daily activity pastinya
karena hidup di pondok pesantren, otomatis kita juga mengikuti peraturan yang ada di pondok pastinya. Kalau pagi kita kuliah, mungkin sampai siang atau sore, atau mungkin bisa diselingi dengan kegiatan biasanya rapat himpunan nih mas. Nah kemudian nanti pulang ya kita fokus lagi dong di pesantrennya pastinya. Setelah itu biasanya kegiatan Duta Inspirasi itu di malam hari. Jadi biasanya kami itu Zoom mulai jam 6:30, biasanya sampai jam 11. Atau biasanya karena setelah Zoom itu kami harus buat kayak semacam duta activity, jadi semacam laporan kita ya. Ya nanti bisa tembus sampai di atas jam 12 mungkin. Itu sih untuk keseharian saat ini. Jadi kurang lebih di 24 jam ini benar-benar full kegiatan kalau boleh dibilang ya? Iya, kayaknya ya. Soalnya kalau misalkan kita biasanya udah terlanjur sibuk nih. Kalau misalkan tiba-tiba libur nih, sekarang kan musimnya liburan ya teman-teman. Liburan kampus. Itu biasanya kalau tiba-tiba kosong tuh kayak gabut banget nggak sih? Gitu. Betul sekali. Jadi lebih pengembangan dirinya full 24 jam. Jadi buat teman-teman juga bahwasanya di masa-masa usia kita harus bisa memaksimalkan waktu, terutama untuk bisa memprioritaskan hal-hal yang bisa digunakan untuk pengembangan diri ya Kak Mangzil ya. Baik, iya, bener banget. Kurang lebih mungkin terkait dengan personalnya Kak Mangzil tadi kan sudah dijelaskan. Nanti mungkin kalau bisa pengen cek mungkin di IG-nya Kak Mangzil, mungkin boleh di-spill sedikit, mumpung ada teman-teman para mahasiswa biasanya langsung suruh spill. Kira-kira gitu ya? Daily activity-nya biasanya bisa personal brandingnya Kak Mangzil kan salah satunya kalau nggak salah dari Instagram nih. Iya, kalau boleh tahu banget. Bisa disampaikan Instagramnya apa Kak Mangzil? Oke, mungkin teman-teman bisa mampir di Instagram Mangzil, _Rahmah. Baik. Teman-teman bisa follow, nanti pasti saya Nanti biar editor nulis di sini ada link IG-nya ya, IG-nya Kak Mangzil, luar biasa. Nah mungkin sudah cukup untuk perkenalannya, ini masuk ke sesi terkait dengan personal branding. Oke deh. Nah, menurut Kak Mangzil sendiri nih terkait personal branding, menurut Kak Mangzil personal branding sendiri itu apa sih Kak? Oke, mungkin dari hostnya Mas Yusuf pernah dengar ya istilah personal branding. Teman-teman juga ada pernah dengar ya? Personal branding itu norak loh. Pernah ada yang denger nggak? Personal branding itu norak, personal branding itu sombong, personal branding itu angkuh, personal branding itu flexing, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya yang namanya personal branding, ada kata brand. Brand itu kan artinya merek ya biasanya. Personal branding berarti proses di mana kita mempromosikan diri kita atau memperkenalkan diri kita sebagai merek supaya kita dikenal lebih banyak orang. Jadi seperti itu. Untuk definisinya cukup itu sih Mas Yusuf. Baik, berarti terkait dengan personal branding kita perlu tahu bahwasanya tujuan dari personal branding itu lebih kepada mengenalkan diri kita ke khalayak umum sesuai dengan tujuan yang kita butuhkan. Iya, terlebih lagi kita bisa memberikan kebermanfaatan meskipun hanya sedikit. Baik, bisa menginfluen atau menginspirasi untuk teman-teman yang ada di luar sana. Baik, luar biasa. Untuk selanjutnya nih, biasanya kan kita punya semangat untuk membangun personal branding atau melakukan sesuatu kan hanya di awal-awal saja nih. Iya, benar banget. Gimana nih kiat-kiat dari seorang Kak Mangzil untuk terus bisa istiqomah dalam membangun personal branding, terutama dilihat dari sekarang semakin baik dalam personal brandingnya nih Kak? Wah, terlihat suka stalking ya Mas Yusuf. Iya, akhirnya ketahuan di sini ya. Iya, benar banget. Oke, terkait dengan tadi katanya istiqomah, kata lainnya konsisten ya teman-teman. Namanya konsisten itu sulit banget, jujur. Dan Mangzil saat ini juga masih belajar yang namanya konsisten. Lalu gimana sih cara supaya kita konsisten ya tadi? Yang pertama, kita harus bisa ngubah mindset kita. Tujuan kita konsisten sih apa sebenarnya? Tujuan kita konsisten apa ya? Biar ngapain coba kita harus konsisten, kan kayak gitu. Iya, tujuan kita untuk konsisten itu kan supaya orang-orang itu titen sama kita. Cara bahasa Jawanya kan seperti itu. Oh, ini loh Mas Yusuf, si pembatik misalkan seperti itu. Mas Yusuf ini dia itu suka posting di jam 9 pagi, dia itu suka posting berbagi cerita sama audiens terkait tentang bagaimana sih cara batik yang baik itu gimana, yang bagus itu gimana, kan seperti itu. Itu adalah salah satu mindset yang harus kita terapkan nih dalam pikiran kita. Kemudian kita harus bisa kayak gini, kayak buat janji gitu loh sama diri kita. Aku nggak bisa nih kalau kayak gini terus, kalau aku nggak konsisten, audiens juga nggak titen dong sama aku, kan kayak gitu. Berarti kita harus bisa dong buat mindset yang kita itu supaya benar-benar bisa konsisten. Caranya nih, kalau dari Mangzil sendiri nih ya Mas Yusuf, biasanya Mangzil itu aku bakal posting itu setiap jam 9 pagi.
pada jam 9 pagi aku harus posting. Tepat jam 9 pagi. Selain jam 9 pagi, no. Kayak ini tadi, jam 9 pagi kan saya masih di jalan nih. Oke, berarti jam 9 pagi nggak bisa deh kayaknya. Mungkin aku akan berpindah jam. Mungkin nanti jam 3 sore, atau mungkin nanti jam 7 malam. Itu salah satu trik supaya kita bisa konsisten. Kita harus benar-benar cari waktu di mana kita benar-benar bisa posting di jam tersebut. Kayak gitu sih sebenarnya. Kemudian harus dipaksa. Baik, berarti sesuatu yang menjadi terbiasa itu awalnya harus dipaksa dan juga ada komitmen juga dari diri Bener sendiri banget. untuk terus berjanji dalam melakukan personal branding itu sendiri. Karena berarti personal branding itu tidak bisa kita bangun dalam waktu singkat dan perlu proses lama untuk membangun personal branding itu sendiri. Nah, tadi kan mungkin terkait dengan kiat-kiatnya sudah dan bagaimana konsistennya. Nah, ini biasanya sering jadi kendala dari teman-teman. Kadang waktu mulai kita personal branding nih, mulai berani untuk ngupload, wah saya seorang, mungkin kalau dari saya sendiri kan tadi dikatakan Kak Mansil mungkin pembatik, kita mulai posting-posting dan lain-lain. Nah, biasanya ada beberapa mungkin dari teman-teman atau dari lingkungan terdekat kita yang mungkin bilang, wah mulai kayak tadi kayak flexing dan lain-lain. Gimana kita bisa mengantisipasi ataupun menerima hal tersebut agar menjadi semangat kita dalam terus melakukan personal branding. Biasanya kan kalau teman-teman sekarang biasanya kalau udah dapet masukan atau hal-hal yang mungkin kritis terhadap dirinya, biasanya semangatnya menurun, Kak. Kira-kira gimana nih caranya, Kak? Oke, kita kembali lagi ya, kembali lagi ke personal branding. Tadi kayaknya teman-teman udah tahu belum? Bagaimana sih cara kita membangun personal branding? Kayaknya tadi ada yang ketinggalan nih. Teman-teman ada yang tahu cara kita membangun personal branding? Oke, lebih awalnya kita tahu dulu nih, gimana sih cara membangun personal branding, baru nanti kita menghadapi tantangan-tantangan dari personal branding tersebut. Oke, yang pertama, kita kenali dulu teman-teman, siapa sih saya ini sebenarnya? Hobi aku apa ya? Minat bakat aku apa ya? Passion aku di mana? Nah, kan seperti patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang kan? Kalau kita nggak bisa mengenali diri kita, otomatis kita nggak sayang dong sama kita, dan kita nggak bangga dong sama kita. Otomatis nanti kita, personal branding kita kurang baik, kan seperti itu ya? Nah, setelah kita benar-benar udah kenal sama diri kita, baru deh kita proses personal branding itu akan berjalan dengan mungkin upload di Instagram ya Mas Yusuf, dan pastinya ketika personal branding itu nggak berjalan mulus, pasti ada lonjakan, pasti ada geronjalan, coro jawanya kan seperti itu ya. Salah satunya adalah komentar-komentar orang lain gitu kan. Iya bener julid banget nih komentar-komentar dari netizen biasanya. Nah, komentar itu suatu hal yang biasa ya, kritikan ya namanya. Itu adalah suatu hal yang biasa, apalagi pada saat kita membangun personal branding. Gimana sih cara kita mengatasi atau menanggapi hal tersebut? Caranya, kita itu harus bisa membuka diri kita dong. Jangan habis kita ada kritikan nih, wah Mas Yusuf ini postingannya, padahal dia katanya pembatik, tapi postingannya kok sukanya jalan-jalan, vlogger, makan-makan, kemana-mana gitu. Nggak cocok banget gitu kan. Misalkan ada netizen yang bilang kayak gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Kritikan mereka itu nggak apa-apa kita dengerin, mungkin kita baca ya kan. Kita resapi, kita buka diri kita. Jangan sampai kritikan mereka itu malah menjatuhkan diri kita. Harusnya dengan kritikan mereka itu kita bisa membangun personal branding dong. Maksudnya gini, kita harus introspeksi, kita evaluasi. Jadi kritikan itu harus kita buat untuk evaluasi diri kita. Wah bener nggak ya yang katanya netizen, katanya aku itu pembatik. Mereka ngenalin aku tuh pembatik, tapi aku suka ngevlog, makan-makan, jalan-jalan. Kayaknya iya sih, kayaknya ini kayaknya belum spesifik banget. Kayaknya netizen nggak suka nih kalau konten aku tentang vlog misalkan kayak gitu. Ya oke, berarti kita harus bisa mencerna kritikan dari netizen, berarti harus kita evaluasi dan oke, kita nikmatin aja, nggak apa-apa. Kan juga namanya proses kan? Betul sekali, berarti kalau terkait dengan julitan-julitan netizen itu dibuat untuk refleksi diri aja. Iya, dicerna dulu. Betul, berarti untuk refleksi diri gimana kira-kira biasanya kan dari mungkin julitan-julitan netizen ada beberapa yang membangun dan juga bisa membantu kita untuk introspeksi diri ya biasanya. Jadi lebih ke arah sebelum kita melakukan personal branding, berarti teman-teman yang pertama harus kenal, paham dan sayang dengan diri kalian sendiri dulu ya. Sebelum nantinya berani untuk menampilkan personal branding, kalian harus benar-benar paham dengan mungkin tadi yang disampaikan Kak Manzi seperti kemampuan dan juga gimana
caranya untuk mengeluarkan hal tersebut harus benar-benar dimengerti terlebih dahulu ya Kak Mangzil ya. Iya, Baik, benar banget. luar biasa tadi kan kita sudah banyak nih dapat masukan dan juga dapat pelajaran baru dari Kak Mangzilnya. Ini yang menarik nih. Penonton, kan kita juga penasaran nih alur dari perjalanan Kak Mangzil sampai akhirnya menjadi salah satu duta inspirasi Jawa Timur, yang itu merupakan salah satu kebanggaan terbesar bagi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar juga. Kira-kira awalnya dalam rangka membangun personal branding apa yang Kak Mangzil lakukan dan gimana ceritanya sampai menjadi seorang duta inspirasi Jawa Timur itu tadi Kak? Oke, semua itu berawal dari rasa takut sih sebenarnya. Takut banget. Takut banget ya awalnya. Iya, ya. Sampai kemarin itu ketemu teman alumni itu ada yang bilang kayak gini. Mangzil, kamu kok berubah banget ya? Dulu itu yang namanya Mangzil itu tertutup banget loh. Yang namanya Mangzil tuh privasi banget. Bahkan kamu nggak pernah yang namanya posting. Buat story wajah kamu aja nggak pernah gitu sampai digituin beneran. Iya ya, kayaknya berubah deh, akan gitu. Terus ya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, perubahan kamu kan justru lebih baik gitu kan. Kamu tuh nggak introvert lagi gitu. Padahal sebenarnya menurut aku tuh nggak introvert, cuman ya pengen menjaga aja gitu kan dulu. Nah kemudian berawal dari kegagalan juga, takut. Karena takut tadi kan kita jadi gagal, kita kan nggak dapet apa-apa kan ya kalau takut. Terus memutuskan untuk daftar jadi duta inspirasi itu pertama tertarik yang namanya duta inspirasi. Aku pengen nih menginspirasi orang lain. Aku pengen bisa berbagi kayak cerita sama orang lain supaya aku tuh bisa menginspirasi banyak orang. Awalnya dari situ sih kata-kata inspirasi, tertariknya dari situ. Nah terus kemudian sebenarnya saya sudah daftar di batch 12. Sekarang ini kan saya batch 13. Karena di batch 12 itu gagal Mas Yusuf. Oh, berarti udah pernah nyoba di batch 12-nya ya? Bener banget. Dan saya belajar dari kegagalan tersebut. Bener sih, itu karena kecerobohan. Teman-teman pernah nggak sih mikir kayak, alah ini cuman ajang online. Otomatis mungkin nggak seketat yang ajang-ajang yang ada di offline kayak gini kan teman-teman, kayak putra-putri Batik Blitar yang kayaknya riwah banget. Kan mikirnya kayak gitu. Ini kan cuman online, pasti enak dong prosesnya. Mikirnya awalnya kayak gitu. Dan ternyata benar-benar jadi tahu nih. Dulu itu awalnya gagal itu nggak kepilih jadi duta inspirasi itu karena tahap wawancara. Mangzil nih kepasang di perjalanan, naik kereta api, otomatis jaringannya putus-putus. Kemudian bahkan yang mau wawancara itu sampai bolak-balik nih ngomong, tanyanya tuh bolak-balik gitu loh. Bener. Apakah Kak Mangzil mendengar suara saya? Maaf Kak, suaranya putus-putus. Nah itu adalah minusnya kita. Soalnya apa? Karena ketika kita diwawancara itu pasti direkam. Dan itu nanti yang menyeleksi itu atasan dong. Nah, kemudian yang selanjutnya kesalahan Mangzil lagi nih, ketika LGD nih. LGD Mangzil itu datangnya terlambat, masuk Zoom-nya. Terlambat, dan akhirnya nggak tahu dong pertanyaan di LGD itu apa. Dan semua finalis dari Duta Inspirasi itu harus bisa ngomong di situ. Dari situ, wah ini tadi aja nggak tahu pertanyaannya apa. Oke deh, nggak apa-apa, aku berpendapat, tapi aku nyimpulin dari omongan teman-teman. Dari situ aku simpulin omongan dari teman-teman. Ya udah, dari situ ternyata benar-benar gagal. Sebenarnya awal gagal itu karena kecerobohan tadi, kemudian pikiran kita yang udah tahu nih, overthinking gak sih itu namanya? Ya overthinking. Nanti paling nggak kepilih, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya yang ditakutkan itu kalau kita nggak terpilih itu takut mengecewakan orang lain. Sebenarnya gitu sebenarnya. Nah terus, tapi dari situ aku benar-benar belajar kegagalan, dan sebenarnya batch selanjutnya nggak pengen daftar lagi sih Duta Inspirasi, kayak trauma mungkin ya, tapi mikir lagi. Tapi katanya kalau mending kita nyesel, kita nyobain gagal daripada kita nyesel nggak pernah nyoba. Kan kayak gitu, katanya kan kita harus belajar dari pengalaman, ya nggak sih? Pernah dengar quotes dari Meridiana itu yang bilang kayak gini, kalau kamu gagal, itu jangan pernah ubah mimpinya, tapi ubah strateginya, ya nggak sih? Setuju ya? Nah dari situ aku benar-benar karena dorongan dari mungkin kakak-kakak batch sebelumnya tuh kayak semangat ya, kakak itu sebenarnya udah keren banget, kakak itu benar-benar bisa menginspirasi, tapi mungkin kakak kurang maksimal di wawancara dan lain sebagainya. Itu aku sadar sih sebenarnya. Oke, dari situ aku berani untuk
tancap lagi, semangat lagi ya kan untuk daftar batch 13, dan dari situ belum ada pengumuman nih. Belum ada pengumuman aku lolos sebenarnya, tapi aku udah ancang-ancang aku bakal buat video perkenalan, aku bakal buat video apa namanya Gen Z dan lain sebagainya. Aku udah ancang-ancang. Dari situ karena persiapan yang benar-benar matang, dan alhamdulillah ternyata benar-benar kepilih. Berasa mimpi sih, soalnya dari awal tahu yang daftar itu orang-orang hebat banget. Teman-teman kalau tahu nih ya, dari univ-univ, dari UNER, UI, dan lain sebagainya, mereka juga orang-orang hebat banget. Bahkan udah banyak yang jadi selebgram yang daftar tuh, Mas Yusuf, Masya Allah. Dan sempat yang buat overthinking itu, pernah rasa kayak minder banget. Wah, ini yang daftar banyak ya, kenapa yang dari Jawa Timur aja aku belum stalking sampai bawah, ini yang perempuan doang aja udah 12 loh. Dan ini aku cuman modal kayak gini, bisa nggak ya, kan gitu. Dari situ ya udah stop stalking, nggak usah, biarin aja. Udahlah, anggap aja angin lalu, ya udah. Nanti kalau misalkan gagal ya udahlah, nggak apa-apa, kan kayak gitu. Dan alhamdulillah ternyata terpilih dan sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi harapannya teman-teman kalau misalkan teman-teman gagal, nggak apa-apa, coba lagi. Habiskan jatah kegagalan. Selain saya mencerna dari mungkin quotes dari orang-orang motivator, saya benar-benar punya pendirian nih. Saya benar-benar punya motivasi untuk diri sendiri itu kayak gini. Habiskan jatah gagal lalu pulang membawa bekal. Itu mungkin sederhana, tapi nggak tahu ya, itu tiba-tiba terbentuk dari diri seorang Mangzil ini. Yang awalnya memang karena Mangzil juga gagal bolak-balik, gagal banget, gagal terus. Tapi nanti kalau pulang kalau nggak dapat apa-apa gimana? Oke, nggak apa-apa, gagal aja dulu. Kan kita butuh bekal, butuh pembelajaran, butuh pengalaman buat dibawa pulang nanti. Kayak gitu. Berarti bahwasanya setiap proses itu tidak ada yang mudah, dan seperti yang dikatakan Pak Anzil tadi, bahwasanya kalian boleh memilih, yaitu berani mengambil resiko atau kehilangan kesempatan di waktu yang ada. Benar banget. Jadi banyak hal sebenarnya untuk teman-teman di luar sana, ini merupakan salah satu stimulun buat teman-teman semua, bahwasanya kalian semua adalah orang-orang hebat, namun kalian semua belum pernah mencoba untuk, seperti yang dikatakan Kak Mangzil, banyak kegagalan yang harus dinikmati untuk sebuah proses panjang untuk buah yang manis di akhirnya, Kak Mangzil. Iya, benar banget. Jadi selain menjadi duta inspirasi Jawa Timur, kalau nggak salah juga ikut di paguyuban duta kampus, masih menjadi wakil himpunan Hima Prodi. Berarti banyak hal yang membentuk Kak Mangzil sampai saat ini, dan akhirnya mampu menjadi salah satu inspirasi, terutama bukan hanya di UNU, tapi insya Allah menjadi inspirasi bagi seluruh Indonesia dan dunia. Luar biasa. Nah, mungkin ini ada yang spesial nih Kak Mangzil, dari talk show kita terkait personal branding. Ini ada yang namanya STMJ Kak Mangzil, yaitu halo penonton, waktunya STMJ nih. Oke. Nah, ini ada subscriber tanya, mari jawab Kak Mangzil. Ini adalah beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, karena kemarin banyak yang request, Mas, waktu talk show personal branding Kak Mangzil dong, Kak Mangzil. Nah, ini ada beberapa titipan, bisa kita geser dulu. Nah, yang pertama ada dari Iva Uhui 02, yaitu apa yang Anda rasakan setelah membangun personal branding yang baik di kehidupan nyata. Jadi setelah Kak Mangzil membangun personal branding nih, kira-kira apa yang dirasakan Kak Mangzil di kehidupan nyatanya? Oke. Sedikit, kok ini kayak jadi berasa menerima quotes banyak sih. Saya tuh sebenarnya yang saya rasakan belum berasa banget sih sebenarnya. Tapi kemarin itu sempat, kan kami ada materi personal branding nih, bahas personal branding, dan kebetulan pematerinya itu Tito Tri Kadafi, mungkin kalau teman-teman kenal, selebgram yang saat ini udah terkenal banget. Beliau itu juga orang-orang motivator banget menurut Mangzil nih. Di situ beliau menyampaikan kayak gini, personal branding itu nggak cuman tentang online, tapi kamu harus bisa menerapkan kepada diri kamu bahwa personal branding itu sangat baik. Dan personal branding yang baik itu dengan genuine dan juga kerendahan hati. Seperti itu. Jadi personal branding itu nggak hanya di kehidupan online aja, nggak hanya di dunia maya, tetapi juga di kehidupan nyata. Soalnya biasanya ada nggak sih, kayak kamu tuh orang yang berbeda loh ketika kamu di sosial media, kamu tuh kayak gini, tapi kamu di dunia nyatanya kayak gini, kan kayak nggak balance kan gitu. Jadi itulah kita harus menyeimbangkan. Dan beliau itu juga berpesan, personal branding, kamu pasti akan merasakan hasil dari personal branding kamu. Mungkin nggak sekarang, tapi pasti kamu akan merasakan, entah 1 tahun, 2 tahun ke depan, kamu pasti merasakan. Dan
apa namanya, yang aku rasakan saat ini benar-benar ya, alhamdulillah. Yang membuat saya benar-benar berasa merasakan dari personal branding itu dari pesan ada orang yang bilang, wah nggak nyangka nih bisa di fallback sama Kak Mangzil. Hah? Saya lo juga bukan selebgram, followers juga nggak seberapa. Dari situ Mangzil juga berpikir ternyata orang yang hebat itu nggak harus followersnya yang banyak kok. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa memberikan kebermanfaatan meskipun hanya sedikit kan kayak gitu. Di situ pesan tertulis kayak gini intinya. Memang Zil nggak nyangka banget bisa di fallback, dan aku tuh tadi stalking di sorotan Kak Mangzil, dan ternyata aku dari situ benar-benar termotivasi, dan aku tuh awalnya takut banget Kak untuk daftar duta inspirasi, tapi setelah tahu postingan Kakak aku jadi pengen ikut kayak gitu. Dari situ menurut aku udah bener-bener hal baik yang aku rasakan ketika aku sudah membangun personal branding itu sendiri kayak gitu. Berarti di kehidupan nyatanya bahwasanya Kak Mangzil ini setelah membangun personal branding sudah mampu memberikan kontribusi dan menjadikan stimulus untuk teman-teman yang lain, menjadi inspirasi dan juga menjadi semangat buat teman-teman yang lain untuk mengikuti ajang-ajang yang mungkin diikuti oleh Kak Mangzil juga. Mungkin seperti itu ya Kak Mangzil ya. Baik, untuk Iva Uhui, terima kasih banyak. Kita geser lagi. Di sini ada dari Rian Molet. Wah, namanya sangat unik sekali ya, Rian Molet. Selain membangun personal branding melalui media sosial, bagaimana cara Anda untuk membangun personal branding di lingkungan? Gimana Kak? Oke, benar ya tadi yang aku katakan bahwasanya kita itu harus balance, harus sama. Dalam akuntansi balance ya. Harus sama nih, kalau nggak sama ya orang itu bakal gimana ya, nggak percaya dong sama kita. Bagaimana sih cara kita membangun personal branding di kehidupan nyata? Otomatis kita juga harus bersikap yang positif, nggak hanya di sosial media, tapi juga harus di kehidupan nyata. Kita nggak hanya berbagi motivasi di kehidupan dunia maya, tapi kita juga harus memberikan motivasi dan semangat kepada orang lain di kehidupan nyata juga. Caranya gimana? Ya kita harus bisa ikut andil dan juga aktif dalam mungkin kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kita harus benar-benar ikut apa sih istilahnya, ikut andil gitu, berkontribusi gitu. Kita nggak hanya fokus di sosial media cuman HP-an aja di rumah, itu kan nggak baik banget, tapi kita juga terjun di masyarakat dong kan kayak gitu. Dan duta inspirasi ini juga mengajarkan Mangzil bahwa Mangzil memang nggak cuman harus di sosial media, tetapi Mangzil juga harus mengabdi di masyarakat. Kebetulan kan juga ada tugas dari atasan itu harus mengabdi di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu cara membangun personal branding kita di kehidupan nyata. Seperti itu. Baik, berarti bukan hanya membangun personal branding yang baik di sosial media, bahwasanya teman-teman semua harus mampu menjadikan personal branding yang sudah kalian buat menjadi kontribusi nyata di lingkungan sebagai salah satu hasil dari personal branding yang sudah kalian bangun ya Kak Mangzil. Iya, benar baik, banget. luar biasa pertanyaan dari Rian Molet. Kita slide lagi Kak. Baik, ini dari Nisa Asoy. Wah, luar biasa pertanyaannya. Apa sih yang menjadi kunci dari ketekunan Kak Mangzil untuk membangun personal branding? Tadi sudah disampaikan, mungkin ada tambahan nih dari Kak Mangzil terkait dengan kuncinya untuk ketekunan dari Kak Mangzil sendiri. Oke, sebenarnya untuk ketekunan masih belajar, dan kuncinya itu gimana ya? Semua kan berawal dari gagal ya. Karena capek sih sebenarnya, gagal itu capek loh. Jadi dari situ maksain diri, aku harus benar-benar bisa tekun nih. Gimana caranya personal branding ini benar-benar jalan, dan oke, nggak apa-apa komentar-komentar negatif itu mungkin sementara aja kok, nanti juga lalu-lalu lalang ya kan. Ibaratnya ya udah anggap aja angin lewat kan kayak gitu. Terus Kunci dari. Iya, kuncinya tadi benar, kita harus punya motivasi dulu sama diri kita. Tujuan kita hidup itu untuk apa sih? Terus kita ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana nih? Masa depan kita gimana? Kan kayak gitu. Otomatis kalau kita mindset kita udah bisa diatur, otomatis nanti nggak kerasa kita bisa menjalaninya dengan happy-happy aja sih sebenarnya. Baik, mungkin tadi kan sudah dijelaskan tentang kuncinya. Kira-kira untuk menjadi seorang personal branding yang baik tadi, apakah kita perlu mungkin menjadikan seseorang ataupun tokoh yang bisa kita gunakan sebagai gambaran dari kita, aku ingin menjadi seperti A, aku ingin menjadi role modelnya ya. Kira-kira berarti kita butuh ya role model untuk mengembangkan diri kita sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Kak Mangzil ya? Iya, benar banget. Aku sejauh ini yang membuat aku semangat juga,
semakin bisa kayak bener-bener terus membangun personal branding, ingin berproses itu karena aku punya role model sih, punya role model. Bener-bener termotivasi dari Kak Navada yang tadinya dia juga dibully ya kan, dan kebetulan kayaknya kami juga hampir sama sih sebenarnya. Saya itu sebenarnya berawal dari orang yang anak bulian dari SD sampai aliyah, mungkin nggak terlalu sih. Dulu juga takut ketika nanti kuliah kalau nggak dapet teman gimana gitu. Sebenarnya bulian itu awalnya itu karena dulu itu kan ada ya, kalau misalkan kita pembagian rapot, kalau ada dengar kata Mang Zil dapat juara itu nanti pasti Mang Zil langsung dibully nih. Pulang setiap hari nangis, dilempar batu kayak gitu. Mungkin ini kayak cerita kayak drama Allah kayak di TV-TV kan kayak gitu. Tapi ada sih yang benar-benar menjadi saksi bisu waktu itu, ibu saya. Ibu saya itu tahu benar-benar kayak Mang Zil tuh cengeng-cengeng banget. Dan ya dari situ karena kegagalan, terus Mang Zil juga capek ya kan. Mang Zil kan juga butuh personal branding. Gimana ya biar aku semangat untuk membangun personal branding? Capek tahu dari dulu itu dianggap orang yang lemah gitu. Karena mungkin dulu kalau misalkan dibully atau gimana kan cuman diam. Karena Mang Zil terkenal yang introvert itu tadi kan. Dan salah satunya adalah Kak Navada. Itu adalah salah satu role model aku. Karena dia berasal dari orang yang sederhana. Kemudian hidupnya yang tadinya jadi bulian dan ternyata sekarang jadi orang yang sangat terkenal. Sangat memotivasi banyak orang. Dan salah satu putri pemberdayaan perempuan. Ya kan. Itu salah satu yang menurut aku kenapa personal branding itu penting. Kemudian karena aku pengen nih bisa public speaking, aku pengen nih bisa MC, aku pengen bisa moderator. Aku beda lagi nih role model. Dan menurut aku role model itu nggak cuma satu, nggak apa-apa kok. Oke, untuk menumbuhkan rasa semangat, aku butuh Kak Navada. Kak Navada itu untuk role model aku. Tapi untuk MC, untuk moderator, aku butuh role model lagi. Nah itu aku butuh role model itu Kak Rizkyani Putri. Itu adalah role model aku untuk menjadi MC dan juga moderator. Jadi kayak gitu sih, penting banget role model, jadi nggak apa-apa. Baik, luar berarti salah satu bentuk personal branding yang sudah dibangun Kak Mang Zil sampai saat ini adalah pembuktian bahwasanya banyak hal yang sudah dilalui dan ingin mencapai sesuatu yang lebih besar di kedepannya Kak Mang Zil ya. Iya. Baik, luar biasa pertanyaan dari Nisa Asoy. Baik, kita next lagi. Ada dari pertanyaan dari Julfi Asik. Wah, luar biasa. Nama-namanya unik sekali ya teman-teman. Nah, mungkin orangnya juga unik deh kayaknya. iya, kelihatan. Julfi Asik. Ini mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Mang Zil dengan perkembangan Anda yang sekarang ini, siapa inspirasinya? Jadi orang-orang tadi ya mungkin ya yang Iya, sudah disampaikan. Kak siapa aja tadi kalau mungkin? Kak Navada. Kak Navada. Kak Rizkyani Putri. Kak Rizkyani Putri. Dan dulu juga pernah kagum dengan Mbak Mahira. Oh, ya Mbak mungkin Mahira ya Diva. Mbak Mahira, Putri Batik Blitar ya. Putri Batik Blitar. Jadi Iya. mungkin teman-teman nanti terutama teman-teman mungkin mahasiswi itu merupakan beberapa orang yang mungkin bisa dijadikan role model juga bagi teman-teman karena mereka semua adalah orang-orang hebat juga, terutama Kak Mang Zil mungkin sekarang bisa menjadi role model buat teman-teman. Baik, tadi sudah terjawab terkait dengan siapa inspirasi Anda. Next, ada dari Ika E-nya 2 Meow. Meow. Tanya dong, bagaimana sih cara membangun personal branding? Nah ini, melalui Instagram. Nah, mulainya itu dari mana dan sampai akhirnya di titik benar-benar Instagram kita itu bisa menginfluen banyak orang, Kak Mang Zil. Oke, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Kan kita udah dapat role model nih. Ya udah kita ikutin alurnya beliau membangun personal branding di Instagram. Mulai dari bio-nya nih, misal mungkin teman-teman yang udah mampir di Instagram Mang Zil, mungkin di situ Mang Zilatur Rahmah, kemudian MC, moderator kan kayak gitu. Baik, bisa dicek di sini ya. Nanti editor bisa ditunjukkan ya Instagramnya. Iya. Nah, di situ udah spesifik nih. Berarti orang kenalnya Mang Zil tuh MC moderator kan kayak gitu. Mulai dari situ dulu. Nggak apa-apa kok, kita masih belajar. Nggak apa-apa kok, Mang Zil itu belum Mang Zil lo belum profesional jadi MC gitu kok udah kayak menjudge dirinya jadi MC moderator. Ya nggak apa-apa, itu adalah doa. Mungkin pertama Mang Zil takut sih, karena berawal dari takut. Tapi di sisi lain Mang Zil punya nama. Tujuan Mang Zil kenapa harus jadi duta inspirasi? Mang Zil biar punya nama dulu. Kalau punya nama, otomatis nanti Mang Zil mudah nih jalannya. Tapi nggak harus punya nama dulu kok. Nggak apa-apa, yang penting nanti posting-posting kita yang baik-baik, yang inspiratif juga kan kayak gitu. Nah seterusnya,
kita udah nih di bio kita perbaiki dulu supaya orang kenal kita. Dan kan personal branding yang baik itu kan ketika orang udah, wah ini nih Mas Yusuf pembatik kan kayak gitu, kayak udah dikenal gitu loh. Wah ini nih Mbak Mangzil si MC kan kayak gitu. Aduh jadi sombong kan kayak gitu. Biasanya orang mencerna kayak gitu sih. Tapi ya itu tadi, kita juga perlu untuk memperkenalkan diri kita. Kan kita nggak tahu tiba-tiba ada orang yang, Bu Mangzil kamu bisa nggak kalau misalkan jadi MC di acara ini, di acara ini. Mas Yusuf bisa nggak hadir di pameran batik kan kayak gitu misalkan. Kan kita nggak tahu gitu. Dan kemudian selanjutnya kita posting. Mungkin posting itu dengan viewers yang banyak itu susah banget jujur. Sampai sekarang Mangzil juga merasakan hal susah. Tapi kan Mangzil punya kakak nih. Kakak Mangzil ada 3, laki-laki semua. Cuman mereka itu menekuni bidang yang berbeda. Yang pertama itu lebih ke bisnis. Jadi Mangzil juga ikut belajar jualan. Yang kedua itu lebih ke kayak apa ya namanya, religius kakak Mangzil itu. Jadi itu menurut aku itu adalah kakak Mangzil yang bisa, kakak saya yang bisa menuntun saya. Kemudian yang ketiga itu dia juga suka ngonten. Nah Mangzil juga belajar nih dari kakak Mangzil yang ketiga. Dia itu berpesan, ya kalau kamu pengen jadi selebgram, kalau kamu pengen bisa viewersnya banyak, collab loh kayak gitu. Lah collab lawang aku ini loh siapa? Kan Mangzil juga pernah bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa kan, dicoba dulu. Dan mungkin teman-teman yang udah tahu, mungkin beberapa hari ini Mangzil kan juga collab nih di komunitas bicara. Ketika Mangzil kontennya tentang mungkin MC dan lain sebagainya, itu Mangzil collab dengan komunitas bicara. Dan alhamdulillah dengan jalannya collab, mungkin sedikit demi sedikit, sekarang juga followers agak meningkat sedikit-sedikit, kemudian viewers mungkin alhamdulillah bisa mencapai 10.000 atau 11.000. Tapi ya baru-baru ini. Tapi ketika nanti Mangzil beda konten nih, ada tugas dari Duta Inspirasi buat konten jalan-jalan, makan-makan kayak gitu misalkan. Buat konten Gen Z, remaining inspire atau gimana gitu kan. Di situ nanti turun lagi viewersnya. Karena apa? Karena algoritma Instagram itu kan lebih pandai banget ya sama kita. Beliau itu bisa menggolongkan nih, kamu itu lebih ke MC, ngapain kamu kontennya tentang makan-makan kan kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi loh Mas Yusuf. Seperti itu sih perlunya kita perkenalkan diri, kita lebih passionnya di mana kayak gitu. Baik, berarti terkait dengan tadi kan udah beberapa disampaikan bahwasannya terkait dengan branding melalui Instagram. Nanti mungkin bisa kalian DM langsung di Instagramnya Mbak Mangzil. Nanti ditampilkan lagi ya editor. Bahwasanya nanti kalian bisa DM dan juga bisa lihat nih salah satu contoh bagaimana cara membangun personal branding melalui Instagram ya. Mungkin kita bisa lanjut. Terima kasih Ika Meo. Baik, luar biasa. Mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman. Nanti buat teman-teman terutama mahasiswa dan mahasiswi UNU Blitar, nanti kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan mungkin personal branding, terkait dengan public speaking, bisa ya langsung DM ke Instagramnya Mbak Mangzil ya. Oke, tapi catatannya kita masih sama-sama belajar teman-teman. Oke, sama-sama. Mungkin Mas Yusuf ini juga lebih ahli mungkin dalam MC, moderator dan lain sebagainya. Kan udah kelihatan ya teman-teman, hostnya itu bawaannya kayak gitu. Jadi ngeredek ya Marian. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi terkait dengan talk show ini tadi, kira-kira ada closing statement nggak dari Kak Mangzil buat teman-teman di luar sana untuk lebih semangat, terutama mau mulai membangun personal brandingnya sendiri? Oke. Sebenarnya closing statement hari ini sebenarnya diambil dari cuplikan-cuplikan mungkin pesan yang tadi ya. Benar teman-teman, ketika kita untuk membangun personal branding itu nggak semuanya tentang online kok. Teman-teman bisa membangun personal branding yang terbaik itu melalui kerendahan hati kita. Kita bisa ikut berkontribusi dalam masyarakat, dan kita juga harus sih sebenarnya untuk mengiringinya personal branding itu melalui media sosial seperti Instagram. Dan mungkin teman-teman yang awalnya tadi takut untuk bangun personal branding di Instagram, ayo nggak apa-apa, mulai posting aja. Kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba nanti endorse masuk, ya kan? Kan itu juga cuan. Baik, berarti yang penting berani memulai dulu, berani memulai dulu, lalu mengambil apapun kesempatan yang ada di depan, dan jangan sampai kita lupa untuk refleksi diri di setiap perjalanan kita. Penonton! Oke, terima kasih Kak Mangzil untuk kehadirannya hari ini. Kita tunggu untuk mungkin talk show selanjutnya, dan jangan lupa kita nanti akan hadirkan lebih banyak bintang tamu yang luar biasa. Yang hari ini juga sudah datang Kak Mangzil, yaitu dari salah satu Duta Inspirasi Jawa Timur. Penonton! Tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini, luar biasa. Sekian dari saya sebagai moderator hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.